Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Jadi sore ini kita akan belajar lanjutan dari kemarin ya. Kita akan membahas simulasi Monte Carlo, tapi ini akan kita coba terapkan di coding ya. Kita akan coding ya. Jadi terapan dari algoritma atau metode Monte Carlo itu ada banyak ya. Misalnya ini kalau di matematis kita bisa menggunakan untuk mencari nilai konstanta ya. Nah, di matematika kan ada banyak konstanta ya. Ada konstanta pi, ada konstanta e ya. Kalau e itu bilangan natural ya, biasanya dipakai untuk mencari logaritma itu ya. Nah, kalau pi itu biasanya dipakai untuk trigonometri ya. Untuk mencari sinus, kosinus ya. Untuk mengganti nilai sudut biasanya ya. Ada hubungannya dengan trigonometri ini ya. Oke. Jadi sebenarnya simulasi Monte Carlo itu merupakan dasar dari algoritma metode simulasi ya. Simulasi yang matematis ya. Nah, didasari pada pemikiran penyelesaian suatu masalah untuk mendapatkan hasil lebih baik dengan cara memberi alternatif nilai sebanyak-banyaknya ya. Jadi dengan membangkitkan bilangan random tadi ya. Untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi misalnya untuk memperoleh tingkat ketelitian sampai 1/100 ya, 0,01, maka diperlukan pembangkit bilangan random ya sebanyak berapa nih? 10.000 misalnya. Oke, itu. Teknik pembuatan program bersifat bebas, hampir tidak ada rule yang terlalu mengikat. Jadi boleh bahasa pemrogramannya pakai bahasa pemrograman apa boleh gitu ya. Yang penting algoritmanya benar ya. Ini. Terus apa nih berikutnya? Setiap masalah simulasi dapat didekati dengan metode Monte Carlo nih ya. Nah, tentu ada kondisinya ya. Kondisinya pertama misalnya kalau metode itu bisa masalah itu harus ada formulasinya, ada rumusnya ya. Jadi masalah yang mau diselesaikan dengan simulasi ini itu harus ada rumus matematiknya ya, mudah gitu. Harus bisa diformulasikan ya. Kemudian bisa dibuat overview sistemnya, jadi gambaran dari sistemnya itu bisa dibuat itu ya. Karena hubungannya dengan algoritmanya ya. Penyederhanaan sistem menuju algoritma, kemudian menyusun algoritmanya dan baru di pembuatan programnya ya. Tuh. Terus, nah contohnya ini contohnya ya. Misalnya ada kasus nih. Ada kasus, biasanya kalau di kasus yang berhubungan dengan data random itu, data random itu berarti ini simulasi diskrit ya, tidak? Itu yang paling mudah adalah contoh pada pelemparan koin ya, koin mata uang atau dadu sih. Pelemparan sebuah koin sebanyak 100 kali diperoleh 45 kali keluar muka dan 55 kali keluar gambar ya. Jadi kalau mata uang itu kan ada gambar, ada angka ya, ada gambar, ada angka gitu lah ya. Ada muka gambar, ada muka angka. Jadi misalnya kita melakukan percobaan 100 kali, ternyata yang 45 kali itu keluar muka nih maksudnya gambar, kemudian yang 55 itu keluar angka ya. Dari data ini didapat nilai probabilitas untuk keluarnya. Jadi keluarnya muka berarti kita simpulkan dengan PM itu berarti probabilitas munculnya muka gitu maksudnya. Itu berarti banyaknya muncul muka tadi ya. NM ya. Kalau di percobaan ini misalnya 45 berarti dibagi dengan N total. Jadi N total itu banyaknya kali percobaan ya. Berarti dalam hal ini 100 ya. Berarti 45/100 gitu ya. Nah, begitu sebaliknya berarti kalau tidak muncul muka ya berarti belakang kan. Nah, berarti probabilitas munculnya belakang berarti NB dibagi dengan N total. Berarti pada contoh ini, pada kasus ini yang sudah dilakukan percobaan ini berarti 55 dibagi 100 gitu ya.
Dari model di atas disusun algoritma dan program untuk kasus pelemparan sebanyak 1000. Nah, kalau uangnya dilempar 1000 kali atau 2000 kali gitu ya, sampai 10.000 kali, kira-kira apa yang terjadi gitu maksudnya. Jadi apakah probabilitasnya itu berbeda jauh atau mirip-mirip atau mungkin sama gitu ya. Nah, itu maksudnya. Kalau secara statistik teorinya dia harusnya probabilitasnya nggak jauh beda deh, mirip-mirip gitu aja. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi algoritmanya gini ya, kita bikin bilangan bangkitkan nilai 01. Jadi bilangan random ya. Nah, kalau nggak 01 deh sebanyak 1000 kali, berarti hanya 1000 ya. Nah, caranya bikin ini perintahnya kalau di bilangan C berarti n sama dengan integer ren modulo 2 ya. Nah, di modul 2 itu masih supaya sisanya 0 dan 1 kan. Nah, kalau 0 berarti muka tadi, kalau 1 belakang, nah, misalnya gitu ya gunanya ya. Untuk membangkitkan dua bilangan acak ya. Klasifikasi jika n-nya 0 maka m sama dengan m plus 1. Jadi untuk menghitung berapa munculnya muka gitu ya. Kalau n-nya 1 berarti belakang di increment ya, berarti menghitung banyaknya belakang yang muncul gitu ya. Berapa kali banyaknya belakang koin gitu maksudnya ya. Nah, ini agak lain slide-nya. Kalau saya dulu SMA biasanya ngasih istilahnya gambar dengan angka gitu ya. Koin mata uang gitu. Nah, ini gambarnya ini muka maksudnya gitu ya. Belakang ini angka berarti gitu ya. Hitung probabilitas M dengan cara M dibagi N dan probabilitas B dengan cara B dibagi N. Nah, ini. Tuh. Nah, kalau dibuat program berarti seperti ini gitu ya. Ini dibuat program dengan C ya. Nah, tadi saya sudah nyiapin pakai Python ya. Kita pakai Colab coba ya. Pakai Colab. Nah, kita bikin program baru misalnya ya. Ini kuliah 7 simulasi. Aduh, kita bikin new netbook aja. Buka netbook yang baru ya. Pakai Colab nih. Kita pakai Python coba ya. Coba kita praktekkan pakai Python. Masih ingat nggak bagaimana perintah untuk memunculkan bilangan random dengan Python? Kalau nggak ingat ya kita browsing boleh ya. Bilangan random dengan Python. Nah gitu. Tidak. Enak cara belajar itu dengan internet itu lah ya. Nggak punya buku bisa gitu ya. Nah kita buka salah satu ya. Ini tutorialnya ya. Kita akan membangkitkan bilangan random. Nah supaya kelihatan slide-nya sama ini ya. Saya buka ini ya. Algoritmanya kelihatan ya. Ini. Oke, jadi pertama kita bikin bilangan integer ya. Nah, kalau pakai Python sih mudah. Langsung aja bikin nn integer ya isi aja bilangannya 0. Nah, dia otomatis integer ini. Gitu, terus coba perintah bilangan random di Python itu mana ya? Kemana ya kita udah beli ya. Memang harus pakai terus. Nah, ini nih. Import random, kita harus import random terus kalau mau bilangan integer yang mau di random berarti pakai rendering ya fungsinya ya. Kalau random saja nanti dia bilangannya pecahan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin dulu
Di atasnya berarti ya, kita tambah sini import random. Tuh, terus random ring ya. Random titik ring. Jadi misalnya kita mau bilangannya 01 berarti dari 0 sampai 1. Nah, gini. Ya. Nah, 0 kalau 03 berarti 0 sampai 3. Nah, gitu ya. Oke. Ini. Terus kita misalnya mau random sampai 1000 ya. Nah, kalau perintah ini cak mana? Loop ini harusnya buka tutorial dulu ya. Loop for Python. Nah, apa sintaknya sudah pakai ini ya. Nah, boleh pakai W3 School nih ya. W3 School-nya tutorial yang bagus juga nih, lengkap ya. For tuh, nah seperti ini. For X, dia X. Macam mana kalau integer ya? Ini looping untuk ini ya. For X in ring. Itu dia, in ring 6. Print gitu. Berarti in ring misalnya mau 1000 ya 1000 nih. Seperti ini berarti ya. Copy aja nih. Kita mau for X, nah itu ya. In ring berapa? 1000. Nah, berarti atas 900 ya. 999. Nah, gitu ya. Nah, dari 0 sampai ini berarti 1000 nanti kan. Gini benar tuh titik apa gitu ya. Titik 2 ini. Sampai 100 dulu aja lah ya. Ini kepanjangan nanti ya. Gini. Nah, sekarang kita cek ya. Apa tadi? Pakai modulnya ya. Jadi bilangan randomnya apa ya. Jadi kita simpan di variabel datanya ya. Data yang ke I ya. Kita nyeting I-nya 1 dulu nih di sini loh. I dari 0. Nah, sorry, I-nya dari 0 juga ya. For X in ini datanya X ini, sorry. Ini X, gitu ya. Data yang ke X diisi dengan perintah random yang mana? Ini ya. Random ring. Perhatikan baik-baik loh, ini saya nggak pakai Excel lagi nih, pakai coding gitu ya. Nah, itu ya. Jadi saya mau munculkan bilangan random antara 0 dan 1 ya. Gitu, terus saya cek if data yang ke X ini di modulo ya. Nah, perintah modulo di Python apa? Pakai persen biasanya. Nah, di modulo dengan 2 ini hasilnya sama dengan 2. Ini. Nah, langsung aja nih. Dia 0 apa enggak usah di modulo kalau ini ya. Karena kita memang merandom antara 0 dan 1 kan, berarti pasti dia kalau enggak 0 1 ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, nah gitu misalnya. Ini berarti nah kita membuat cacah ya. Yang gambar muka dan gambar belakang. Kita bikin variabel apa nih? Untuk menghitung ini muka ya. Muncul muka kita isi 0. Terus muncul belakang kita isi 0. Nah, kita mau bikin variabel untuk menyimpan hasil ini ya. Nah, hasil hitungan berapa yang apa? Muka berapa yang belakang ya. Berarti ini mm-nya di increment ya.
mm sama dengan, nah, jadi kalau 0 berarti muka anggapannya gitu ya. Tambah 1. Ini terus else if berarti belakang muncul belakang sama dengan MP plus 1. Nah, gitu ya. Enak. Nah, baru ini kita cetak. Di sini kita cetak datanya ya. Print data yang ke X gitu ya. Datanya ada berapa gitu ya. Sudah. Nah, oke, sudah selesai mencetak datanya. Terus sekarang selesai ini berarti mencetak MM dan print misalnya banyak muncul mukanya sama dengan berapa misalnya ya, koma mm berarti kan. Terus ini harus dikasih akhiran ini ya, koma tanda slash n. Nah ini supaya nanti enternya apa, nulisnya ke baris di bawahnya ini maksudnya. Gini banyak muncul belakang, maksudnya gambar belakang dari koin mata uang ya. Nah, sama dengan ini MB ya, koma, petik ini koma lagi, enggak usah pakai slash, ini slash n lah ya. Tanda petik ini kasih slash n, nah supaya dia enter. Oke, kita coba ya. Ada errornya ya, kita cek sintaknya dulu ya. Kita coba. Nah, kalau pakai Colab ini jalannya di Google ini, jadi dia nggak jalan di komputer kita nih. Oh, ada merah nih. Invalid syntax. Oh, F nih. Ini F. F-nya ini double ini sama dengannya double ini kan ngecek kondisional ya, berarti sama dengannya double nih. Oke, kita ulang. Salah lagi. MB sama dengan L invalid syntax MB sama dengan kok salah ya. Apa else salah nih. Perintahnya else. Salah ya, benar ya. If ya. Else aja, bukan else ya. Else aja nih. Bukan else if ya, kan kondisinya selesai cuma sekali ya. Cek lagi. Oke, nah apa lagi nih? MB apa gini dia? S.2 enter. Ini data is not defined. Oh, kita harus bikin bilangan array ya, array. Kita bikin dulu data di sini. Data yang ke 0 diisi dengan angka 0 misalnya deh. Kita bikin array of integer maksud saya ini. Coba jangan enggak ya. Nah, salah lagi ini data. Is not defined, data yang ke 0 diisi 0. Atau sebenarnya nggak usah pakai data ini, nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai array ini. Nggak usah pakai array coba ya. Pakai array nggak usah. Nah gini aja nih, nggak usah pakai array ini. Kan yang penting hanya munculkan hasil perintah randomnya aja kan. Cuman hasil randomnya nggak disimpan di variabel ini ya. Kita coba dulu, yang penting jalan dulu nih. Nah, oke jalannya. Oke. Jalan nih. Tapi kok 0 semua nih. 0 pernah nggak muncul 1 dia. Tetap saya nyoba ya.
Ada nggak 1? Kok 0 semua tapi ya? F0 maka M. Kok nggak berhenti? NX. Oh. 1 sampai 100. Berhenti nggak nih? Programnya kok loopingnya nggak berhenti ya? Atau ini coba, ini nggak usah dimatikan aja ya, nggak usah dicetak coba ya. Ini matikan aja itu, dia ngitung nggak? Nah, muncul nih, banyak muncul muka 99 muncul, oh nggak pernah muncul muka belakangnya nih, salah nih, random ini, randomnya ternyata salah. Oh, atau harus pakai data random. Jika dia 0 maka dia muka, maksud aku saya gitu tuh. Nah, mukanya dinaikkan 1. Jika tidak maka belakangnya dia misalnya. Tapi yang muncul kenapa muka semua dia? Oh, coba kalau dicetak X-nya saja nih, munculnya apa nih? Oh, ini berarti benar ya. Munculkan ini, munculnya ini benar ya. Data random 01. Benar nih harusnya. Ini koma data kok datanya yang muncul 0 semua. Apa gini? 0 data random rendering. Benar nggak perintah random ini? 03 bener ini. Kalau 03 dia antara 0 sampai 3 ya. Atau 02 coba. Kalau 02 cak mana? Kita coba ya. Ini bisa nih. Oke, bisa nih. Oke. Sekarang datanya nggak usah dicetak, langsung nyetak berapa yang. Nah, ini baru bener ya. Lihat kan 100 kali ya. Jadi muncul muka 54 kali, muncul belakang 45 kali. Ya, oke. Nah, ini waktu dana api. Nanti kalau habis kita nyambung lagi ya, kalau kurang nih ya. Tinggal 10 menit nih saya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kamu ada yang nyoba nggak? Kamu harusnya nyoba juga nih. Pakai harapan saya kamu pakai Python nanti. Ada tugasnya loh. Pakai Python ini. Silahkan di screenshot ini. Silahkan di screenshot program saya ini sebagai program contoh ya. Untuk menyelesaikan ini saya menjalankan algoritma yang pertama ini gitu ya. Itu jadi di random sebanyak 100 kali gitu ya. Oke, nah hasilnya itu. Nah, terus kalau mau ngitung probabilitas tadi gimana? Nah, tadi probabilitasnya belum kita munculkan ya. Jadi untuk menghitung probabilitasnya berarti gini. Nah, kita bikin lagi pakai perintah print aja langsung ya. Jadi berarti probabilitas muncul muka. Nah, misalnya itu ya. Ini berarti sama dengan rumusnya adalah munculnya muka itu berarti banyaknya ya dibagi dengan 100 ya kan? Karena kita mengacaknya sampai 100. Nah, begini. Nah, ini terus sekarang kita kasih enter ini. Ini enter biar nanti tampilnya turun ya. Turun menyetak di bawahnya lagi. Dan berikutnya probabilitas munculnya. Probabilitas muncul belakang ya, atau muncul angka ya, koin belakangnya itu maksudnya ya. Nah, ini sama dengan berarti kebalikannya ya, pasti 100 dikurang munculnya muka kan ya. Nah, ini sudah saya simpan di variabel MB gitu ya.
Berarti MB, oh sorry ini koma dulu ya, ini koma MB bagi dengan 100. Nah, gitu kan? Si algoritma tadi. Nah, kita sudah bisa ngitung probabilitasnya. Nah, ini ya. Kita coba lagi ya, kita jalankan ya. Muncul nggak dia probabilitasnya? Oke. Nah, lihat probabilitasnya ya. Muncul muka 0,56 ya, jadi setengah lebih ya. Saya muncul belakangnya 0,43. Nah, ini kelihatan sekali bahwa secara teoritis memang munculnya muka itu sama dengan setengah ya. Setengah kali percobaan ya. Kalau percobaannya 100 ya berarti kemungkinan munculnya muka itu setengah kali 100 itu kan. Nah, ini kan yang sikoknya 0,56 ya, mendekati setengah kan. Sikoknya 0,4 ya di bawah setengah tapi dia dekat dengan setengah kan. Jadi memang secara teoritis karena banyaknya diskritnya ya, datanya itu objek datanya ada dua ya, yaitu hanya muka sama belakang, maka probabilitas munculnya itu ada setengah gitu ya. Itu dalam teori statistik itu dibahas lebih detail gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung loh ya. Supaya waktu kita cukup ini. Nah, jadi sekarang contohnya bagaimana kalau pelemparan mata uangnya ganda ya. Oh, mana tadi? Oh, ini tadi. Nah, ini tadi. Oke. Nah, dari teori peluang akan muncul. Nah, kalau ganda dia bisa kemungkinan munculnya kalau uangnya dua ya. Kalau uangnya dua itu bisa muncul dua-duanya muka gitu ya. Atau dua-duanya belakang. Atau muka belakang atau belakang muka gitu kan. Nah, jadi bisa di ini beberapa kemungkinan munculnya, bisa muncul muka-muka, bisa muka belakang, bisa belakang muka ya. Maksudnya koin satunya belakang, koin duanya muka gitu ya. Atau dua-duanya belakang gitu ya. Nah, probabilitasnya pasti ini. Kalau kemungkinan munculnya muka semua pasti 1/4 ya. Sedangkan kemungkinan munculnya belakang semua juga 1/4. Artinya kalau semuanya ini di total ya, pasti dia ketemunya 1 gitu ya, probabilitasnya. Nah, ini untuk menyelesaikan kasus ini contohnya adalah dengan cara seperti ini. Ini algoritmanya ya. Nah, algoritma, jadi kalau ini karena ada dua mata uang nanti di Python-nya ini kamu bikin dua variabel berarti ya. Jadi misalnya di sini data untuk menyimpan koin mata uang satu, jadi kamu bikin data 1, data 2 itu boleh, atau data koin 1, data koin 2. Nah, gitu caranya. Gitu terus nah, nanti bisa menghitung berapa cacah munculnya muka muka semuanya Terus berapa cacah munculnya muka dan belakang Nah, dari hasil di atas hitung peluangnya. Jadi berarti peluangnya sama dengan kalau peluang munculnya muka dua-duanya karena dua koin mata uang kan. Berarti ya cacah munculnya muka dibagi dengan total percobaan Kalau percobaannya 1000 kali ya dibagi 1000, kalau 100 bagi 100 gitu ya. Nih. Terus nah ini algoritmanya Kalau ini kalau dipakai C ini kalau pakai Python lebih simpel tadi loh. Kalau pakai C seperti ini gitu Mas perintahnya Nah, sudukutnya Nah, sudah habis. Nah, sekarang tugas kamu adalah bagaimana membuat program untuk membangkitkan atau mencari peluang munculnya pelemparan dua koin mata uang ya dengan melihat contoh ini tadi. Nah, silakan di screenshot ini. Kalau kamu sudah di screenshot tinggal dikembangkan Jadi caranya ini, cara ngembangnya ini saya besar ini Nah, saya besar ini saya besar ini. Nah, cara ngembangnya gini. Jadi kamu bikin dua variabel satunya ini kasih nama nih data strip koin 1 boleh ya. Terus kamu bikin lagi di bawahnya gini data koin 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, otomatis ini diedit ya. Kamu ini harus ada dua perintahnya nih. Perintah ini ada dua nih. Ini buat untuk merandom jadi mengacak koin 1 Koin 1. Nah, di
di bawahnya sini kamu bikin bagaimana perintah untuk mengajak koin 2 ya, dengan menggunakan data koin 2 berarti ya. Ini buat untuk merandom koin 2. Ya, tinggal ngopi aja perintahnya ya. Ini diedit, nanti saya kasih jalannya. Terus di apa? Di data variabelnya diubah ya. Copy aja tuh. Nah, data yang di random sama ya, 0 sampai 2 ya. Karena tadi sudah kita coba kalau 02 dia jalan benar ya. Nah, if-nya sekarang ada 3 ya. Kan if-nya ini ada, lihat algoritmanya ya. Kalau ini if-nya kan cuma if else ya, karena dia hanya 2 kemungkinan, kalau nggak muka belakang kan. Sekarang ada 3 ya. Lihat, pertama jika yang muncul itu muka-muka ya, berarti ngetesnya di sini apa? Jika data koin 1 sama dengan 0, terus n ya, pakai operator n. Nah, cari di Python ya operator n ya. Jadi di sini dikembangkan ini. Saya kasih ini keterangannya ya. Ini kembangkan dengan operator n ya, untuk apa? Mengecek hasil random koin 1 dan koin 2. Nah gitu. Nah, ya. Sesuai dengan algoritma ini kemungkinannya hanya ada 3 ya. Kemungkinannya hanya keluar koin 1 muka, koin 2 muka. Dan yang kedua, jadi beda-beda ya. Koin 1 dan koin 2 kemungkinan yang ketiga berarti if ini gitu ya. If ini terus else if MB gitu ya. Terus else yang terakhir, ya berarti dia munculnya sama-sama belakang nih. Bikin 3 variabel berarti. Aduh, sudah putus ya. Jadi saya klik lagi nih. Putus ya. Putus gitu. Sorry ya, putus ya. Halo? Apakah suara saya terdengar? Masih Pak, terdengar jelas. Oh, masih ya. Oh, saya pikir putus. Oke, masih ini. Oke, saya searching lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung boleh loh ya. Jadi kamu ngerjain tugasnya yang ada di e-learning itu dengan mengembangkan. Oke, ada tambahan sedikit ini ya. Jadi tadi kan di algoritma yang sudah kita tulis programnya tadi dan sudah berhasil kita running ini ya. Nah, ini kan percobaannya harus dilakukan minimal 10.000 kali ya, untuk mendapatkan ketelitian sebanyak 0,01 tadi ya. Nah, tidak teori tadi. Nah, ini ya. Nah, kita akan buktikan dengan program yang sudah kita tulis tadi, apakah benar kalau percobaannya itu kita tambah, itu nilai probabilitas munculnya muka atau munculnya belakang itu makin mendekati ya, yaitu mendekati setengah kan, 0,5 ya, sesuai dengan teori statistik ya. Nah, ini bisa kita lihat gini ya. Jadi menurut slide ini, ya, ini teorinya, minimal harus dilakukan 10.000 kali ya, untuk mendapatkan ketelitian hingga 0,01. Nah ini ya, dengan benar-benar didapatkan. Ini kalau percobaannya dilakukan minimal sebanyak 10.000 kali. Nah sekarang mau kita buktikan nih. Tadi kan kalau kita dengan ini ya, dengan banyaknya percobaan tuh 1.000 kali ya. Kita ini kan 1.000 kali kan, karena dari 0 berarti kan dari 0 sampai 999 ya, berarti 1.000 kali percobaan, maka menghitung probabilitasnya dibagi 1.000 gitu ya. Nah, kita dapatkan ini kalau kita running ya. Nah,
nilai probabilitas munculnya muka sebesar 0,49 sekiranya. Ya, memang ini sudah mendekati 0,5 ya. Terus munculnya belakang 0,502 ya, lebih kok dari 0,5 tapi kan mendekati gitu. Nah, permasalahan di simulasi itu gini. Bisa nggak kita bikin ini lebih dekat lagi gitu ya? Nah, antara munculnya muka dengan munculnya belakang itu benar-benar dekat dengan angka 0,5 atau setengah itu ya. Ya. Jadi ini kita catat ya, kita catat. Saya masukkan di sini ya di saya buka baru lagi nih. Nah, ini ya, ini untuk percobaannya sebanyak 1000 kali ya. Nah, sekarang kita mau tingkatkan ini, programnya kita bikin percobaan sebanyak 10.000 kali. Kalau 10.000 lagi berarti sampai 9.999 nih. Ya. Nah, sehingga ini menghitung probabilitasnya kita tambahin 01 ini dibagi 10.000 ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan mengamati nih berapa probabilitas munculnya muka dan munculnya belakang. Apakah lebih dekat ke 0,05 dibanding ini ya? Yang ini hanya 1000 kali percobaan tadi ya. Nah, coba saya running ya. Nah, ternyata dia dapat angkanya ini ya. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan ya. Nah, kita sedang percobaan ini ya. Percobaan statistik ini. Jadi nah, ini yang percobaannya sebanyak 1000 kali tadi, sedangkan ini hasil yang percobaannya sebanyak 10.000 kali. Kita tingkatkan 10 kali ya. Lihat, ini kan peluang munculnya muka menjadi 0,499, ya kan? Tadi kan 0,497 ya. Nah, ini 0,499 berarti lebih dekat lagi ke 0,5, ya. Karena secara teori statistik harusnya probabilitas munculnya muka itu ya benar-benar setengah ya, 0,5 persis ya. Nah, tapi dalam statistik kan nggak ada hal yang pasti itu. Yang bisa itu mendekati kebenaran gitu ya. Nah, sedangkan munculnya belakang yaitu dengan percobaan 10.000 kali adalah 0,5006 ya. Ini jauh lebih dekat ke 0,5 dibanding 0,502 ini ya, yang kalau percobaan dilakukan 1000 kali tadi. Nah, ini jadi kita sudah bisa membuktikan dengan program ya bahwa untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi ini dengan simulasi Monte Carlo itu caranya adalah dengan melakukan percobaan yang lebih banyak gitu ya. Jadi menggunakan data random yang lebih banyak. Makin banyak data berarti akan terbukti bahwa nanti model simulasi itu akan lebih tepat gitu ya, akan lebih mendekati hal yang sebenarnya. Oke, jadi itu pertemuan hari ini. Nah, silakan Anda mengerjakan tugasnya ya, sesuai dengan di video sebelumnya tadi. Yaitu bagaimana kalau menghitung probabilitas peluang munculnya pelemparan 2 koin mata uang. Ya. Kita tahu kalau 2 koin mata uang dilemparkan, maka kemungkinan munculnya dua-duanya muka, gitu ya, atau satunya muka, satunya belakang. Gitu ya. Ini teorinya sudah dikasih juga di kalau munculnya muka semua ya 1/4 kemungkinan munculnya. Jadi nanti kalau kamu program harusnya mendekati 1/4 ini. Nah, sedangkan munculnya muka dan belakang, jadi munculnya gambarnya berbeda gitu ya. Dari 2 koin mata uang yang dilempar tadi itu adalah setengah. Ya. Jadi kalau program nanti akan mendekati ini kalau programnya benar gitu ya. Sedangkan munculnya belakang semua yaitu 1/4. Itu silahkan dibuat programnya. Tugasnya dikumpul dalam bentuk skrip programnya dan screenshotnya. Harapan saya kamu pakai Python. Jadi kita belajar Python lah biar kamu, karena Python ini sekarang bahasa pemrograman yang populer ya. Dia bisa membuat program apa saja lah ya, dari program skrip yang biasa sampai networking ya, sampai game bisa dengan Python, mobile ya, mobile web bisa dengan Python itu. Belajar lebih detail. Oke, itu sampai ketemu di kuliah
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.